ambil ini. Oh iya, salah. Kemarin kita sampai di materi untuk tidak di-share ya. Hanya tahu kenapa, karena nanti kalau di-share itu jadinya nggak bagus view-nya, karena YouTube tidak akan merekomendasikan. Rekomendasinya akan kalah dengan kalau misalnya organik. Kalau organik itu dia akan menang karena memang benar-benar orang datang. Kita akan tahu, akan paham. Kita akan paham bahwa sebenarnya penonton yang datang itu seberapa retensinya atau persentasenya juga dari namanya analitik ya. Kita akan masuk ke analitik sebuah YouTube. Di dalam YouTube Studio, misalnya kita ambil ini channel ini aja. Kita masuk ke YouTube Studio, di sana ada bagian analitik ya. Jadi setiap YouTube pasti punya studio YouTube. Ini contoh channel yang belum didongkrak lagi, masih flat, masih ibarat ayam petelur ini masih dikasih makan doang, belum dikasih konsentrat ya. Karena masih di angka 10 ribuan ya. Ini pernah nyampe di 200 ribu, 250 ribu kalau nggak salah sehari. Kalau di 250 ribu itu perharinya, ini real time ya di sini namanya. Perharinya itu bisa nyentuh hampir 1 jutaan ya Pak, ya Pak. Ya enggak? Jangan paham. Nyampe 1 jutaan, 250 ribu. Pernah punya Mas Slamet yang tadi malam itu, yang perawat. Ini 850 ribu. Itu cuma kisah ya. Cuma kisah sampai 850 ribu itu per hari nyentuh angka 3,8 juta per hari ya. Sehari, 2 hari, 3 hari ya, agak turun, lama-lama turun sih ya kan? Karena ada sebuah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Mas, baru mulai. Karena setiap grafik itu pasti ada namanya puncak tertingginya ya, biasanya terus turun dan landai seperti itu. Kalau memang kontennya nggak kuat, yang bikin naik biasanya 1-2 konten yang memang meledak karena benar-benar value-nya kuat banget ya. Contoh kalau dari analitik ini, kita buka di analitik, apa yang diperhatikan. Di sana kita akan disodorkan di halaman ringkasan, ada namanya penayangan, waktu tonton, subscribe, estimasi ya, pendapatan. Di sini ada tab ringkasan, ada konten, audiens, pendapatan dan tren. Nah, di bagian bawah-bawah sini adalah konten-konten teratas dalam periode ini. Periode ini periode yang mana? Periode yang kita pilih adalah ini. 28 hari terakhir. Ini bisa kita pilih ya. Kita mau melihat misalnya semua, misalnya kita melihat semua nih. Semua. Kalau kita melihat semua, channel ini dibangun sekitar akhir 2024 kemarin. Apa September? Nah, pokoknya monet di sini ya. Monet di di akhir Desember kemarin, awal tahun inilah boleh dibilang ya. Awal tahun ini baru monet ya. Ini monetnya sekitar berapa? 2 bulan apa ya? September, Oktober apa di sini. Nanti kita lihat di bagian depan lah. Jadi ketika mencapai puncak tertinggi ini, sementara kita membangun YouTube hanya butuh 1000 subscribe untuk monet dan 4000 jam, kadang-kadang kalau awal-awal kapan nyentuhnya 1000 gitu loh. Karena naiknya pelan kalau awal misalnya untuk menyentuh 100 aja kadang-kadang pelan ya kan. Apalagi dulu YouTube saya yang sampai 2019 baru monet, itu subscribernya enggak ganti-ganti 56 ekor terus ya kan. Oh, ini kok gak naik-naik, gimana caranya ya, tak share-share di grup aja nggak ada yang mau subscribe gitu kan. 56 terus kapan 1000-nya gitu loh. Akhirnya ketika kita udah paham ilmu seperti ini, oh itu hanya bisa disentuh 1 hari pun bisa dicapai dalam waktu 1 hari ya kan. Contoh ya di September, coba ini kita lihat September ya, coba kita lihat September 2024.
custom aja. September ininya 2024 bulan 10 misalnya. Nah, ini grafik menunjukkan ini channel awal dibangun itu tanggal berapa ini? September, akhir September ya. September, terus ada kenaikan di sini, ini nyentuh di angka 10.000 penayangannya ya. Kalau melihat dari penayangan atau dari waktu di sini menunjukkan 680 jam ya, ini jam. Jadi ini grafik penayangan. Jadi ini hari ya, ini hari. Ini upload 2 enggak, ini 2728 ya. Ini mewakili 2 hari satu ini. Karena ini range-nya terlalu panjang, jadi yang ditampilkan di sini 9 sampai 23 Oktober itu lebih dari 28 hari kan. Kalau ini dibikin 1 bulan, ini satu-satu. Coba kita bikin 1 bulan, berarti kita awal dari berapa? Ini 9 September ya, kita awal dari 23 September. Kita custom 23 September. Oke ya, kita pelan-pelan aja ya, yang penting paham, terutama untuk yang pemula ini Pak. Kalau untuk yang mahir-mahir itu apa lah ini gitu. Nah ini grafik ini menunjukkan ini harian. Kalau tandanya kayak gini berarti sehari satu video uploadnya. Kalau kayak gini, ini bisa jadi 2 ya. Oke, yang benar ini 25 dan 25. Karena apa? Karena sebenarnya ini untuk yang sini, cuma tanggalnya masih masuk ke 25 hitungannya. Mungkin di jam 11 malam kayak gitu kan, atau kepagian apa jam subuh kayak gitu kadang-kadang di grafik masuk ke tanggal sebelumnya kadang-kadang. Nah, ini sebenarnya konsepnya satu-satu waktu itu, sehari satu. Jadi upload 1, pertama awal ya, awal masih 0, nggak ada yang nonton sama sekali. Terus hari kedua mulai ada yang nonton, ini termasuknya bagus ya. Hari ke berikutnya ini nggak ada yang nonton lagi, berikutnya lagi ada yang nonton, langsung ada ini 200 sorry, ini 200 langsung naik 1000, upload lagi turun 400. Nah ini penayangan ya, artinya kalau di sini 400, di real time berapa? 800 real time-nya, karena ini sehari. Sedangkan real time ini adalah 48 jam. Oke. Jadi yang diperhatikan kalau real time-nya di atas 10.000 itu boleh dibilang channel hidup lah kalau Indonesia. Tapi kalau di bawah 10.000 kayak naiknya berat, masih ibarat pesawat terbang itu bisa nyerangget kayu, tower mungkin ke hajar gitu ya. Kalau udah 10.000 itu di atas tower terbangnya. Terbang tapi belum tinggi, ya kan? Nah, di sini kalau misalnya baru awal-awal di sini ini 1.400 berarti sekitar 3.000-an. Channel baru berapa hari? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 hari aja sudah di 3.000 real time-nya. Itu keren, tanpa di-share. Tanpa di-share. Makanya ada, begitu upload, ini masih 0, oke, belum dikasih traffic sama YouTube. Karena setiap video yang di-upload di YouTube pasti ditawarkan sama YouTube secara sukarela. Nah, besarnya nawarin itu nanti akan bertambah ketika memang video itu direspon sama penonton. Itu langsung dinaikkan lagi penawarannya sama YouTube ke beranda-beranda orang. Namanya itu fitur jajah ya. Fitur jajah, jadi beranda-beranda orang ditawar-tawarkan. Nah, nanti udah ditawarkan di beranda orang, kalau angka tertentu tercapai, persentase klik rasio tercapai, persentase retensi tontonnya tercapai, itu rekomendasinya akan tinggi. Kalau rekomendasi tinggi itu video kita akan ditonton oleh orang-orang yang nonton video serupa, akan muncul sesaat setelah video orang lain selesai, ya kan? Nonton YouTube selesai, otomatis ada rekomendasi video lain kan pastinya. Kalau memang play-nya otomatis langsung play juga, seperti itu. Itu namanya rekomendasi. Yang menyebabkan rekomendasi yaitu salah satunya karena tidak di-share. Yang kedua, kenapa tidak di-share? Karena orang datang nonton karena memang dia butuh, atau dia nyari, atau dia memang suka dengan thumbnail yang ditawarkan. Ih, bagus, klik. Nah, itu kan berarti ada respon. Nah, di situ akhirnya muncul namanya rekomendasi. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita hanya butuh waktu